Comment and subscribe. Wahabi adalah nama aliran yang dinisbatkan kepada pendirinya, Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Pada awalnya nama Wahabi menjadi kebanggaan bagi kelompok mereka, sehingga pada tahun 1343 Hijriah, ketika Wahabi berhasil menaklukkan Hijaz, mereka menerbitkan kitab karya salah satu ulama Wahabi berjudul Al-Hadiyatus Saniyah wa Tuhfatul Wahbiyah Wahabiyah An-Najdiyah. Kalau di dalam bahasa Indonesia, hadiah yang luhur dan anugerah kaum Wahabi dari Najd. Aliran Wahabi ini disebarkan dengan pedang dan banyak menumpahkan darah. Muhammad bin Abdul Wahhab bergabung dengan Muhammad bin Saud untuk membangun kerajaan Saudi Arabia dengan akidah mengkafirkan umat Islam serta menghalalkan darah dan harta benda kaum muslimin. Sekitar 500 juta umat Islam yang dibunuh oleh pendiri Wahabi bersama anak buahnya. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Tarikh Najd, karya Husain bin Ghannam, murid pendiri Wahabi. Namun kini, kemesraan yang terjalin di antara keduanya mulai memudar, karena menurut putra mahkota Arab Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman, paham dan praktek Islam versi Wahabi yang merupakan aliran dominan di negara Ka'bah itu dianggap salah dan keliru. Kami adalah korban dari paham dan praktek Islam kaku versi Wahabi, terutama generasi saya, kata Pangeran Muhammad bin Salman dalam wawancara khusus dengan stasiun televisi CBS News. Lebih lanjut, putra mahkota Saudi yang dikenal dengan sebutan MBS ini mengatakan, kami akan kembali ke Islam moderat. Dirinya juga berambisi mengubah wajah kaku Islam di Arab Saudi dan kembali ke corak lebih moderat. Langkah reformasinya diniatkan melucuti pengaruh ulama ultra konservatif terhadap keluarga As-Saud. Sejak lama, dunia mengkhawatirkan paham Wahabisme sebagai wadah terorisme global. Ajaran Puritan itu diyakini tidak cuma menjadi rumah ideologi, tapi penganutnya juga ikut membiayai tindak terorisme di Timur Tengah. Menurut Jeffrey Goldberg, editor senior majalah The Atlantic di Amerika Serikat, Wahabisme telah menjadikan Saudi sebagai negara yang konservatif dan intoleran. Bahkan, menurut Goldberg, ajaran Wahabisme mirip ideologi Ikhwanul Muslimin di Mesir. Hal ini disampaikan Goldberg dalam wawancara dengan putra mahkota Muhammad bin Salman di Amerika Serikat. Sebelumnya, soal Wahabisme, tolong jelaskan kepada kami. Kami tidak familiar dengan kata itu. Kami tidak tahu apa itu Wahabisme, kata Pangeran Muhammad bin Salman. Apa maksudmu tidak tahu? Anda putra mahkota Arab Saudi. Anda tahu apa itu Wahabisme? Tanya Goldberg. Tidak ada yang bisa mendefinisikan Wahabisme. Tidak ada yang namanya Wahabi di Arab Saudi. Yang ada di Saudi adalah Sunni dan Syiah. Yang ada di Saudi dan dunia adalah Islam dengan interpretasi 4 mazhab Sunni, bukan hanya dari Muhammad bin Abdul Wahhab, jawab MBS lagi. Kami tidak meyakini adanya Wahabisme. Kami meyakini ada 4 mazhab Sunni dalam Islam. Iya, di Arab Saudi hukum kami berdasarkan Islam dan Quran, tapi kami punya 4 mazhab: Hanafi, Hambali, Syafi'i, Maliki, dan mereka berbicara soal interpretasi, tambahnya MBS. Arab Saudi, MBS singkirkan Wahabi dan mendorong peradaban Arab. Tersebar di media, putra mahkota Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman atau MBS, yang secara tegas menyatakan bahwa ajaran Wahabi tidak perlu diikuti lagi. Dia menyatakan dalam sebuah acara wawancara televisi yang dipandu oleh Abdullah Al-Mudaifer yang menyentak Arab Saudi, sekaligus menyejukkan bagi warga Saudi yang menginginkan perubahan kehidupan sosial dan kenegaraan terkait dengan hak asasi manusia dan hak perempuan. Bin Salman memberikan jawaban jelas ketika ditanyakan tentang ajaran Wahabi. بأنه النفط سوف يتكفل لكل احتياجاتنا في المملكة العربية السعودية.
Ketika kita berkomitmen untuk mengikuti ajaran ideologi tertentu atau cendekiawan tertentu, ini berarti kita mendewakan manusia. Bin Salman menambahkan, tidak ada aliran pemikiran yang tetap dan tidak ada orang yang sempurna. Kita harus terlibat dalam interpretasi teks-teks Al-Quran yang berkelanjutan dan hal yang sama berlaku tradisi-tradisi yang diajarkan Nabi. Lebih lanjut, MBS memberikan pencerahan yang sangat jelas tentang Al-Quran dan tradisi yang diajarkan Nabi sebagai pedoman yang mengedepankan kemanusiaan. MBS menyatakan bahwa dunia mengikuti hukum yang jelas yang mengatur kehidupan manusia. Peran kami para penguasa Saudi, kata MBS, adalah untuk memastikan semua hukum yang disahkan di Arab Saudi tidak bertentangan dengan kepentingan kita, Arab Saudi. Wahabi tidak hanya dilihat sebagai penghambat kemajuan dan modernisasi, namun sekarang Wahabi dianggap tidak berguna sama sekali bagi eksistensi Arab Saudi. Kegelisahan Arab Saudi terhadap Wahabi dipicu oleh 3 kegelisahan. Pertama, hilangnya peradaban asli Arabia dengan berbagai fatwa Wahabi yang bertentangan dengan kemanusiaan. Kedua, oleh geopolitik internasional yang tidak lagi membutuhkan Wahabi. Ketiga, modernisasi dan internet yang mengubah pandangan warga Saudi sebagai warga negara. Khalid Al-Dakhil, sejarawan dan intelektual Arab Saudi menyebut dengan jelas, Wahabi mengajarkan orang Saudi menjauhi sejarah negara yang jauh lebih besar dari sekedar Wahabi. Khalid Al-Dakhil dalam podcast bersama Abdur Rahman Abu Mali menyatakan, kita belum belajar sejarah negara kita, Arab Saudi. Kita hanya diajarkan kata-kata penulis sejarah ajaran Wahabisme, Ibnu Ghanam dan Ibnu Bashar. Dan sampai sekarang kita masih menjalaninya. 6 يناير أشبعوه الأمريكان كثير من الكلام كلامهم صراحة ما قيل في الإعلام الأمريكي 6 يناير في الولايات المتحدة أنت تقصد. Saudi Arabia didirikan berdasarkan aliansi untuk membangun kekuasaan antara Muhammad bin Saud dan Muhammad bin Abdul Wahab pada tahun 1744. Bin Saud mendapatkan kekuasaan sebagai Raja Jazirah Arab. Muhammad bin Abdul Wahab menjadi juru stempel legitimasi kekuasaan bin Saud dengan menggunakan isu agama. Sejak saat itu, Saudi Arabia dan ajaran Wahabi menjadi satu kesatuan. Kini, Wahabisme tidak lagi mendapat dukungan negara Saudi dan Wahabisme tidak lagi menjadi agenda Saudi di panggung internasional. Di dalam negeri Saudi, Wahabisme kehilangan seluruh kekuatan ideologi dan politiknya karena polisi syariah yang sangat menakutkan dan kejam telah dibubarkan. Berdirinya kerajaan Saudi tak lepas dari dukungan Muhammad bin Abdul Wahab kepada Muhammad bin Saud. Aliansi ini merupakan dua sisi yang berjalan beriringan. Saudi berjanji akan menjalankan dan melindungi paham puritanisme yang diusung Muhammad bin Abdul Wahab dengan imbal dukungan politik. Belakangan, putra mahkota Arab Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman atau MBS, sebagai penguasa de facto saat ini membatasi peran polisi moral. Muhammad bin Abdul Wahab telah dihapus dari sejarah Arab Saudi, kata peneliti tamu Arab Gulf States Institute Christine Dewan. Ini nasionalisme Arab Saudi yang baru, merayakan As-Saud, mengikat rakyat dengan langsung dengan keluarga kerajaan dan mengecilkan peran penting agama dalam pendirian negara, kata Dewan. Demikian yang bisa kami sampaikan, singkat yang padat, semoga bermanfaat untuk kehati-hatian dengan paham Wahabi yang radikal. Jangan lupa subscribe, komen, share, and like. Terima kasih.